Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Revi Afinda. Dan tentunya Revi datang dari pegunungan ujung pantai selatan yang jauh berliku-liku. Revi akan berbagi cerita kepada teman-teman semuanya dengan judul Jaranan Turangga Yakso, dikarang Edi Santoso dan Jarod Setiono, diterbitkan PT Grasindo Jakarta 2005. Nah, sahabat literasi, pasti penasaran kan dengan ceritanya? Selamat menyaksikan. Di Kabupaten Trenggalek ada sebuah kesenian khas yang bernama Jaranan Turangga Yakso. Kesenian ini hampir mirip dengan kesenian kuda lumping. Namun bedanya, pada kesenian Jaranan Turangga Yakso, kuda lumpingnya berkepala raksasa. Apa? Berkepala raksasa? Kira-kira seperti apa ya, teman-teman? Gerak tariannya pun juga dibuat khusus loh, sehingga berbeda dengan kuda lumping lainnya. Bagaimana asal-usulnya? Yuk dengerin ceritanya, teman-teman. Di suatu ketika di Dusun Dongko terjadi pagebluk atau menyebarnya wabah penyakit yang menyerang pada hewan ternak. Kejadian sungguh aneh. Hewan yang terkena pagebluk pada pagi hari sorenya akan mati, dan hewan yang terkena pagebluk pada sore hari keesokan harinya akan mati. Dan anehnya lagi, hewan yang mati mulutnya selalu mengeluarkan busa seperti terkena racun. Seram sekali ya, teman-teman. Warga Dusun Dongko sangat bersedih adanya pagebluk itu. Akhirnya pun mereka mengadakan pertemuan untuk membahas soal pagebluk. Semula mereka semua mengira bahwa yang membunuh hewan ternak mereka itu adalah hewan buas. Lalu mereka pun mengadakan acara ronda malam untuk menjaga hewan ternak mereka dari hewan buas. Namun hewan yang mati masih tetap ada. Bahkan jumlahnya pun semakin banyak. Mungkin dusun kita ini terkena yang bau reksa atau kutukan dari roh nenek moyang yang akan membuka suatu tempat, kata warga saat pertemuan. Ya juga ya, Kang. Mungkin juga karena kita sudah lama tidak mengadakan yang bau reksa, kata warga yang lain. Akhirnya pun mereka mengadakan acara doa bersama untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka melakukan puasa dan mengurangi tidur. Seminggu kemudian mereka mengalami mimpi yang sama. Di dalam mimpi mereka didatangi oleh kakek misterius yang berjenggot, berambut putih, dan berpakaian serba putih. Kakek itu memberi petunjuk agar warga Dusun Dongko terlepas dari pagebluk. Sehabis panen, kalian harus mengadakan acara bersih desa. Acara itu diselenggarakan di tempat yang habis dipanen paginya. Di tempat itu didirikan terap
dengan janur melengkung. Mereka juga membuat makanan hasil dari kebun dan sawah mereka, serta mengumpulkannya. Bae-bae, enti jutar karo getuke, endang gawanen rene. Selak kawanan lho iki kok acarane, aduh. Piye to iki? Iki lho, Nduk. Cucor karo getuke, gremeng ae. Sek. Tak cekek. Cucor getuk wis enek. Lodone endi ya? Oh, iya ya, Mbake. Pae-pae, endi lodone? Endang gawanen rene, selak bubar iki ku acarane, aduh. Sesepuh desa kemudian membacakan doa. Mengumpulkan tali pengikat hewan warga dimasukkan ke dalam seember air. Lalu diadakannya acara tayub, sejenis ronggeng. Beberapa hari setelah acara bersih desa itu, ternyata Bagebluk belum saja hilang dari dusun Dongko. Warga dusun Dongko kembali panik. Oleh sesepuh desa, mereka disuruh mengulangi puasa dan mengurangi tidur. 7 hari kemudian, mereka mengalami mimpi yang sama. Di dalam mimpi mereka didatangi oleh kakek misterius itu lagi. Pertunjukan tayub yang kalian selenggarakan belum memuaskan rara leluhur yang ada di desa ini. Coba ulangi sekali lagi acara bersih desa itu dengan menggunakan kesenian kuda-kudaan dari anyaman bambu yang berkepala hewan ternak atau raksasa. Pesan kakek misterius itu lagi. Sesepuh desa mengajak warganya untuk bermusyawarah. Semua warga menyetujui untuk mengulangi kembali acara bersih desa itu. Mereka juga siap mengadakan acara kuda-kudaan dari anyaman bambu yang berkepala raksasa. Bahkan acara itu disiapkan dengan matang-matang yang disebut upacara baritan, bubar ngarit tanduran. Ayo para kanca pada suka-suka, ayo pada nonton jaranan turangga yaksa. Suka-suka sing prasaja yen lepat nyuwun ngapura. Benarlah, setelah acara bersih desa itu diulang kembali, Pagebluk langsung hilang dari dusun Dongko. Warga dusun Dongko kembali senang dan tenang hatinya. Nah teman-teman, upacara baritan ini diselenggarakan setiap tahun pada bulan Sura Muharram. Tarian jaranan Turangga Yaksa ini memiliki filosofi 4 catur. Nafsu durangkara murka antara lain amarah, alwamah, saitonah, nafsu serakah yang dikendalikan oleh eka nafsu utama. 1 nafsu baik yaitu mutmainah. Maka dari itu yang dapat mengendalikan adalah kesatria. Pesan moral dan kesimpulan. Tarian jaranan Turangga Yaksa adalah tontonan sekaligus tuntunan bagi masyarakat Trenggalek karena merupakan simbol dari seorang manusia yang harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Kita wajib beriman dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah teman-teman, itu tadi cerita dari Revi. Lain kali Revi akan bercerita yang lebih seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.